Karena dasarnya memang saya dari NU, ya. NU, ya, terus ya kita percaya Yesus lah ya. Ya. Jadi kita pun paham keluarga besar kita juga kan dari NU semua, dari Islam NU ya. Jadi kita nggak pernah itu mengotak-atik agama orang sama sekali di publik ya, kita nggak pernah. Jadi ya biasa-biasa aja. Tapi ketika kita sendiri yang nggak pernah bicara ini, terus nama kita dibawa-bawa, nama saya kan nama mahal. Coba cek sedunia ada nggak nama saya? Kan satu-satunya doang, Dewi Payumara. Nggak ada lagi kan? Iya Pak, luar Coba aja biasa. sedunia. Ya. Jadi ketika nama saya diganggu, saya marah dong. Ketika saya marah, semua saya acak-acak begitu kan. Termasuk kalau udah menyinggung persoalan iman kan, saya kan paling marah. Jadi tentunya kemarahan saya tentunya terukur kan. Halo teman-teman, apa kabar Anda semuanya? Saya berharap kita semua dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus dan selalu bersuka cita dan selalu mengucap syukur senantiasa teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini kita sedang dihebohkan ya dengan satu fenomena, yaitu fenomena lapor melapor teman-teman ya, dimana Jonathan Nandar, polemikus Islam Jonathan Nandar yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita ya, bagaimana dia begitu aktif teman-teman di dalam ajang perdebatan dan ajang penghujatan ya terhadap iman kekristenan. Nah, kali ini Nandar kena batunya teman-teman, yaitu dilaporkan oleh seorang pengacara. Kita tahu dia adalah seorang mantan pengacara dari Baradae teman-teman ya, dalam kasus Sambo. Dan pengacara ini bernama Diolipa Yumara ya. Diolipa Yumara ini setelah saya dengar informasinya, beliau ini seorang murtadin ya. Jadi keluarga besarnya semua masih muslim teman-teman ya. Tapi beliau tidak aktif ya di dalam dunia perdebatan atau apologet ya. Dia murni pengacara. Jadi tadinya kita mengira bahwa Diolipa Yumara itu melaporkan Jonathan Nandar karena penistaan agama ya, dalam kasus penistaan agama. Setelah saya cermati ya, saya cari berbagai informasi, ternyata Jonathan Nandar juga dilaporkan dengan kasus pencemaran nama baik dari Diolipa Yumara. Dia bilang pencemaran nama baik dan ada hubungannya juga dengan mu'alaf yang bernama Angel Holga teman-teman ya, Angel Holga. Tetapi supaya kita tidak terlihat berasumsi, baiklah kita akan melihat dari dua arah teman-teman. Apa yang dikatakan oleh Jonathan Nandar dan apa yang dikatakan oleh Diolipa Yumara, supaya kita tidak berasumsi ya mengenai kasus mereka berdua. Mengapa teman-teman? Karena Jonathan Nandar mengancam ya, dia akan melaporkan semua Kristuber ya ke polisi. Wow, semua Kristuber mau dilaporkan teman-teman. Dia sebut sih nama-namanya, dia sebut ya. Dan untungnya dia tidak sebut Rina Solihin ya teman-teman. Dia tidak sebut Rina Solihin ya. Ya mungkin dia mungkin tidak tahu lah ya, karena saya memang tidak pernah membicarakan agamanya mereka teman-teman ya kan. Saya dalam berapologet, dalam penginjilan itu saya hanya membahas Alkitab, saya hanya memberitakan Injil ya. Saya tidak perlu untuk membahas kitab mereka, karena bagi saya di luar Alkitab tidak ada yang perlu saya bahas, begitu kan. Di luar Injil tidak ada yang perlu saya beritakan, begitu ya kan. Dan saya juga hanya
berpijak kepada perintah Tuhan saja, ya. Apa itu? Yaitu perintah penginjilan, ya kan? Perintah penginjilan, ya. Beritakanlah Injil kepada semua makhluk, ya kan? Nah, siapa yang percaya akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, kemudian perintah berapologetika, ya. Di situ dikatakan, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala pengajaran. Ya, itu perintah dari firman Tuhan di Alkitab. Nah, itu pegangan saya, teman-teman. Jadi memang saya tidak berkepentingan ya untuk membahas agama mereka. Tetapi saya percaya bahwa setiap kita diberikan karunia yang berbeda-beda ya untuk memberitakan Injil, teman-teman. Ya, saya juga mengapresiasi teman-teman yang Kristuber yang lain yang diberikan talenta yang berbeda-beda ya dalam memberitakan Injil. Nah, salah satu yang saya kagumi juga yaitu saudari Sofiatul, teman-teman. Saya sangat kagum dengan pengetahuan Islamologinya. Saya sih nggak ada apa-apanya, teman-teman ya. Ya, beliau itu luar biasa ya. Saya juga sering ya, saya juga banyak belajar ya dari beliau tentang Islamologi. Ya. Nah, ini yang salah satu yang akan Nandar laporkan begitu, ya. Tetapi dari semua itu kembali lagi ke para polemikus muslim, ya. Mengapa muncul Kristuber, apologet Kristen? Nah, itu penyulutnya, pemicunya itu adalah Islamber juga. Islam tuber, teman-teman ya. Bagaimana ngomongnya? Kristuber. Istuber gitu ya. Ya, istuber teman-teman ya, yang selalu memancing-mancing ya, dan memang mereka dalam setiap videonya, baik itu yang ustadz maupun yang bukan ustadz, dan mereka memang doyan untuk menyerang iman kekristenan ya, menyerang iman kekristenan begitu. Mereka selalu menyerang Alkitab, menyerang Tuhan Yesus, menyerang Rasul Paulus, ya kan? Semua saja mereka hujat, teman-teman, ya. Padahal kalau kita lihat, ya, itu semua yang mereka katakan itu omong kosong, ya, bullshit dan sampah, teman-teman. Karena apa? Karena mereka mengutip-ngutip ayat Alkitab, kemudian menafsirkannya secara serampangan, jauh dari kebenaran, begitu, ya. Nah, mengapa harus kita counter? Mengapa harus kita respon, teman-teman? Yaitu supaya tidak menyesatkan. Kita tahu bahwa umat Kristen itu kondisi keimanannya juga bermacam-macam. Ya, ada yang sudah dewasa rohani, ada yang masih anak-anak, ada yang masih bayi. Nah, kita tentunya tidak mau orang-orang yang belum dewasa rohani itu tersesatkan ya dengan apa yang mereka perkatakan ya oleh istuber ini ya, teman-teman ya. Jadi kita tidak mau itu. Makanya muncullah ya, tampillah para apologet Kristen, para penginjil, ya kan? Para Kristuber untuk apa? Tujuannya satu, yaitu untuk membentengi iman umat Kristen dari penyesatan ya, dari paradigma sesat, ya kan, yang mereka umbar ya oleh para istuber ini, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya persoalannya sangat simpel. Jika tidak mau ada perdebatan, jika tidak mau ada konteran dari para Kristuber, ya kan, ya berhentilah kalian membicarakan iman orang lain, berhentilah membahas Alkitab, berhentilah menista Tuhan Yesus, berhentilah menista Roh Kudus, berhentilah menista Rasul Paulus, berhentilah membicarakan agama orang lain. Ya, berhenti. Karena kalau selama kalian membicarakan agama Kristen, membahas agama Kristen, dan para Kristuber, para apologet
apologet, para penginjil, tentunya tidak akan pernah diam. Pasti akan dikonter, teman-teman. Ya, kalau kalian tidak membicarakan lagi Alkitab, jika seandainya kalian berhenti untuk menyerang Alkitab, berhenti untuk menyerang Tuhan Yesus, berhenti untuk menyerang iman kekristenan, saya pastikan tidak ada lagi orang yang akan membicarakan agamamu. Ya, tidak ada lagi orang-orang Kristen yang akan membahas agamamu. Saya garansi itu. Ya, kami Kristuber hanya akan memberitakan Injil, memberitakan kebenaran Alkitab. Ya, kami hanya akan membahas iman kekristenan untuk menguatkan ya iman orang-orang percaya. Ya, nah, kenapa harus memberitakan Injil? Mengapa harus terus memberitakan Injil? Ya, kalian pun harus terus berdakwah, begitu kan? Islam dan Kristen itu sama-sama agama dakwah. Ya, kalian diharuskan berdakwah, kami juga diharuskan berdakwah, ya kan, oleh Tuhan kami. Jadi berdakwah itu tidak harus menghujat, begitu ya. Berdakwah tidak harus membicarakan agama orang lain. Berdakwah tidak harus menyebut agama orang lain. Berdakwah tidak harus menjelekkan agama orang lain. Berdakwah tidak harus menyerang agama orang lain. Ya, tidak harus, teman-teman. Ya, tidak ada di dalam Alkitab diajarkan beritakanlah Injil, ya kan? Kemudian telanjangilah agama orang lain. Tidak ada. Yang harus ditelanjangi itu kejahatan. Kejahatan iya, kalau ada orang melakukan kejahatan atas nama Tuhan itu harus ditelanjangin. Begitu, ya. Tapi untuk memberitakan Injil tidak ada perintah ya untuk memberitakan Injil dengan cara menyerang orang lain, menyerang agama orang lain. Ya, apalagi dengan cara menyerang fisik orang lain, tidak ada. Nah, teman-teman, kita akan melihat versinya Nandar dan versinya Diolipa Yumara. Seperti apa sih kasus ini? Selamat menyaksikan. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. 1, 2, 3. Udah. Salam merah putih. Dari pengacara merah putih yang hidupnya sembarangan. Lagi persoalan kasetonya ngamuk-ngamuk sama aneh. Nggak tahu lah gimana dia ngamuk-ngamuk. Yang jelas LPA ini kayaknya harus dibubarin. Tapi kayaknya doang ya. Oke, kita mulai ya. Hari ini saya ke Polres Selatan ada 3 agenda. Agenda pertama adalah ini BAP-nya si siapa? Angel Elga selaku penipu dan saya tertipu. Dan saya adalah orang paling bodoh, pengacara paling bodoh yang tertipu. Ya kan? Tapi saya paling pintar kan? Tapi paling bodoh juga. Namanya orang agen kan kadang-kadang paling pintar, kadang-kadang paling bodoh. Ya biar benar semua. Gitu ya. Maksudnya kita kalau jadi intelijen tuh harus pintar-pintar bodoh. Kayak kasino sama dono kan. Pintar-pintar bodoh kan, benar kan? Pintar-pintar terus bodoh supaya kita ketipu, supaya orang yang nipu kejerat sama kita selanjutnya. Oke ya. Itu satu. Jadi saya mau BAP perkaranya Angel dengan bukti WA segini banyak. Isinya penipuan aja semua nih. Nanti kalian kita bagi setelah saya BAP, saya perbanyak, kasih semua TV. Udah segini. Suka-suka deh mau nilainya apa. Tapi isinya penipuan semua. Tapi namanya kita pintar-pintar bodoh kayak kasino ya. Ya begitulah. Jangan lupa nonton film Dono Sinondro pintar-pintar bodoh judulnya. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, aneh mau laporkan Nandar Yonatan. Pernah tahu nama itu? Cari tahu di YouTube. Itu tukang provokasi agama itu. Nandar Yonatan. Ya kan? Provokator agama tuh, penista agama tuh sesungguhnya. Suka ngajak-ngajak orang diskusi agama, berdebat, terus saling menghina, saling merusak satu agama, dihina, agama lain dihina gitu. Nah, karena kita pengacara merah putih, kita nggak mau ini terjadi berkepanjangan. Jadi semua siapapun juga yang menghina agama, saya laporkan polisi, ya kan? Jadi kalau ada orang agamanya Kristen menghina agama Islam, saya laporkan polisi. Tunggu. Kemudian kalau ada agamanya Islam menghina agamanya Kristen di YouTube, saya laporkan polisi. Dan guruku yang menjadi dasar saya untuk melaporkan semua YouTuber Kristen.
Kanuru, Papel 88, Utiwati Mena, Sang Debater, Erben, Aderion, Herdi, dan Gracia Velo, Luis Prasetyo, Didit Yuli, semua akan saya laporkan. Karena si Dialova Yumara ini mengatakan dia mengatasnamakan pengacara Merah Putih. Mungkin dia pikir yang pengacara dia saja. Saya pengacara gembor-gembor tuh. Nah, saya akan laporkan. Terima kasih Anda sudah membantu ya Dialova Yumara. Saya minta janji Anda. Karena Anda mengatakan akan melaporkan channel-channel atau YouTuber Kristen yang melakukan ujaran kebencian. Nanti saya lampirkan data-data dan saya akan tunjukkan di depan mata Anda. Saya lihat action Anda seperti apa, ya. Jadi sebenarnya saya ini melaporkan si Nandar ini yang pertama penistaan agama, ya kan? Yang kedua pencemaran nama baik, begitu, ya. Oh, berarti Itu dua-duanya, Pak. Jadi saya mengejar dia. Loh, yang dilaporkan apa aja, Pak? Kan, penistaan agama yang dilaporkan apanya dari Nandar itu? Ya, suka-suka saya lah, rahasia saya laporkan di penistaan agama. Oh iya, oke. Iya. Dan penyamaran nama baik kan gitu kan, ya kan. Cuman kan saya males bicara agama nih, karena saya juga nggak pernah bicara agama kan. Gitu. Saya cuma bicara iman. Kalau agama kan buatan manusia, tapi kalau iman kan dari Tuhan. Pak Dioli, Pak, boleh cerita dulu Pak Dioli, Pak. Asal usulnya sama Nandar ini kok bisa sampai benturan bagaimana Pak Dioli, Pak? Ya, saya ngobrol nih. Iya, boleh ngobrol, boleh cerita, boleh kan, ngoceh juga boleh. Saya kan ini kan apa nggak pernah ngomongin agama sedunia ini kan, karena dasarnya memang saya dari NU, ya, NU, ya, terus ya kita percaya Yesus lah ya. Jadi kita pun paham keluarga besar kita juga kan dari NU semua, dari Islam NU ya. Jadi kita nggak pernah itu mengotak-atik agama orang sama sekali di publik ya, kita nggak pernah. Jadi ya biasa-biasa aja. Tapi ketika kita sendiri yang nggak pernah bicara ini, terus nama kita dibawa-bawa, nama saya kan nama mahal. Coba cek sedunia ada nggak nama saya? Kan satu-satunya doang, Dioli Payumara, nggak ada lagi kan? Iya Pak, luar biasa. Ya. Jadi ketika nama saya diganggu, saya marah dong. Ketika saya marah, semua saya acak-acak begitu kan. Termasuk kalau udah menyinggung persoalan iman kan, saya kan paling marah. Jadi tentunya kemarahan saya tentunya terukur kan kita nggak boleh marah berapi-api, tapi marah secara berpikir. Karena kalau kita marah beneran juga nanti Tuhan marah kan begitu kan. Jadi kita marahnya marah bercanda begitu kan. Soalnya takut Tuhan marah kan, jadi kita pura-pura aja marah. Nah, dalam posisi pura-pura marah ya sudah kita atur aja gimana yang baik di hukum Indonesia kan. Kita aturlah itu. Nah, salah satunya yang kena adalah si kawan kita ini, si Nandar. Kawan sendiri ini sebenarnya kan, kawan. Namanya kita dalam Tuhan kan bersaudara kan, ya kan. Kalau dalamnya kan berteman, betul kan? Ya, jadi ya kita bikin laporan polisi kan Nandar. Kok dilaporkannya berdasarkan apa, Pak? Ya ada penistaan agama atau pencemaran nama baik pribadi? Enggak, kita pencemaran nama baik dong, kan nama kita yang di Saya kan ini baru dibener ini. Saya juga pengen tahu ini kasusnya apa. Kok aneh kan? Kita ini kan paling nggak gampang tersinggung kan? Ya, kalau bicara agama di Insta biasa-biasa aja lah, kan gitu kan. Tapi kalau nama saya dicemarkan, dijelek-jelekan, saya paling marah. Karena nama kita itu satu-satunya di dunia ini. Coba aja dicek, buka di Google, Dioli Payumara, yang keluar tampang kita kan, nggak ada yang lain. Gitu. Kecuali ada anak baru lahir dikasih nama Dioli Payumara, ya kan? Jadi karena nama kita lah kita marah, ya. Cuman tadi marahnya juga bercanda, nggak marah beneran. Tapi kalau hukumnya sih beneran, gitu, ya. Oke. Apalagi pertanyaannya? Kok diem aja Pak? Loh, bukan, ini saya masih sekarang sudah jelas, jadinya langsung clear ini. Sebab heran buat saya kan Pak Dioli Pak ini kan nggak pernah urusan nama agama. Katanya ada berusaha memurtadkan si siapa itu, si hantu atau si itu yang mukanya kayak hantu itu. Ya. Siapa sih namanya? Angel Lelga. Oh, ya. Saya selalu kepikiran cinta Laura terus soalnya apa otaknya Pak. Angel Lelga. Angel, bukan Angel Lelga.
Angel itu kan malaikat artinya kan. No, enggak. Maksudnya Pak Diolipa kan katanya berusaha memurtadkan Angel. Oh, enggak. Jadi begini. Angel ini kan kerjanya kan nipu orang aja terus. Aduh. Sana tipu, sini tipu kan begitu kan. Cantik-cantik. Jadi karena dia kerjanya, iya cantik-cantik nipu orang, mau pelorotin orang aja kita suruh dia, udahlah daripada lu juga pusing ya kan. Kerja lu nipu orang, udahlah kembali kepada Tuhan. Maksud saya, jangan lu dikuasain iblis. Kalau dikuasain iblis, kerjanya nipu orang terus kan begitu. Kembalilah sekarang sama Tuhan, gitu. Kita nggak suruh orang balik lagi ke agama ini ya. Kristen kan bukan agama, Kristen kan bukan agama. Bukan. Kita nggak nyuruh orang suruh kemari. Enggak, kita cuma suruh lu nih udah berpuluh tahun. Iya kan kerjanya ngikutin iblis aja, nipu orang sana, nipu orang sini. Ya sekali-sekali lah kembali kepada Tuhan kan begitu, supaya lu bertobat kan gitu. Itu maksudnya. Nggak ada maksud kita orang suruh pindah agama. Gitu. Oh, ya. Jadi itu bukan disuruh pindah agama, tapi disuruh bertobat. Tapi ini Pak Diolipa bilang katanya ini, lu jadi pengkhianat Yesus nih sekarang. Iya, semua orang yang dikuasai oleh iblis kan pengkhianat Yesus. Ya kan? Oh, bukan karena dia jadi Islam ya, bukan ya? Ya bukan, semua orang kalau wah, ini digoreng-goreng nih sama channel-channel Islam nih. Ya makanya, biarin aja nggak apa-apa. Makanya saya heran sama Pak Diolipa ini. Kalau ada yang cemarin nama saya aja dicemarin, saya laporin polisi, kan gitu kan. Ya kan? Gitu. Nama saya loh ya. Oh, jadi laporannya bukan penistaan agama ya? Nah, ada penistaan agama. Laporan saya kan pencemaran nama baik. Nah, gitu kan. Gimana sih ini? Ini informasinya di channel-channel Islam, semua channel Islam ini dari si Nandar sampai itu si para ini beda-beda loh. Ngomongnya melaporkan penistaan agama. Katanya diajak debat malah ngelaporin polisi. Makanya kan korbannya Diolipa Imara. Ya nggak mungkin korbannya orang Kristen. Korbannya saya Diolipa Imara, bukan siapa-siapa, karena nama saya dicemarkan. Begitu. Ngapain saya berdebat? Kalau saya berdebat juga habis semua itu. Kita bekas Islam kok, bekas Muslim. Kita tahu semua gimana. Oh iya. Keluarga masih Muslim semua ya? Ya iya dong. Ada yang Muslim, ada yang Kristen. Biasa. Maksudnya dari keluarga Muslim kan campur ya? Campur nama Indonesia, apalagi kita keluarga besar kita dari Jombang semua kan, kita Jombang Gus Dur gitu. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, untuk kita ketahui semuanya ya. Dan mungkin bagi para penegak hukum juga ya di negara ini ya teman-teman ya. Sebenarnya perdebatan antara Islam dengan Kristen itu tidak akan pernah bisa berhenti teman-teman. Ya. Tidak akan pernah bisa dihentikan. Tidak akan pernah bisa. Ya. Islam tidak akan pernah berhenti menghujat kekristenan. Mengapa? Karena itu perintah agamanya begitu. Ya, itu tertulis dalam ajarannya. Bagaimana mungkin mereka bisa meninggalkan ajarannya atau menyangkali ajarannya? Seperti contoh, orang Kristen dikatakan kafir. Mengapa Muslim mengatakan orang Kristen kafir? Karena itulah yang diajarkan oleh agamanya, teman-teman. Ya. Mengapa orang Islam mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, hanya manusia, hanya hamba? Ya itulah yang diajarkan oleh kitabnya, oleh Qur'annya, ya, oleh kitab sucinya. Begitu. Mengapa orang Muslim mengatakan Tuhan orang Kristen itu 3? 3 teman-teman. Ya itulah yang dikatakan oleh kitab sucinya. Begitu. Ya, mengapa mereka mengatakan Tuhannya orang Kristen itu beranak dan diperanakkan? Ya. Ya itulah yang diajarkan oleh kitab sucinya, teman-teman. Bagaimana mungkin Islam ini akan berhenti menghujat kekristenan? Begitu juga, teman-teman. Mengapa umat Islam mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan,
tetapi diserupakan. Mengapa bisa mereka berkata demikian? Ya, begitulah kitab suci mereka mengajarkannya, teman-teman. Jadi semua hujatan-hujatan yang diarahkan kepada kekristenan itu bersumber dari kitab suci mereka. Ya. Jadi artinya selama mereka mengimani kitab sucinya, hujatan-hujatan itu semua akan diarahkan terus kepada kekristenan dan akan terus ada perdebatan-perdebatan. Ya. Mengapa? Karena umat Kristen pun tidak akan diam begitu saja. Karena apa, teman-teman? Karena semua itu tidak benar begitu. Ya. Tidak sesuai dengan apa yang ada di Alkitab. Tidak sesuai dengan kenyataan ya yang ada di dalam Alkitab. Jauh dari kebenaran. Ya. Contohnya bahwa Tuhan orang Kristen itu 3 katanya. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu 3. Pertanyaan saya, siapa yang mengatakan Tuhan itu 3? Kata siapa Tuhan orang Kristen 3? Coba carikan saya satu ayat saja di Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan itu 3. Tidak ada. Anda mau bolak-balik Alkitab sampai robek, tidak akan pernah ketemu firman Tuhan yang mengatakan di Alkitab bahwa Tuhan itu 3. Tetapi begitu banyak ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan itu Esa, bahwa Allah itu Esa. Ya. Tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan Tuhan itu 3. Lalu mengapa muncul di Al-Qur'an? Itu adalah karena gagal faham, ya. Saya tidak tahu siapa yang menulis Al-Qur'an ini. Iya kan? Itu Sofiatul itu yang lebih tahu ya. Ya. Jadi mengapa muncul ya statement atau narasi bahwa Tuhan orang Kristen itu 3? Maka di situ dikatakan kafirlah ya orang yang mengatakan Tuhan itu 3. Loh, yang mengatakan Tuhan itu 3 siapa? Orang Kristen pasti tidak. Karena Tuhan kami, Allah kami Esa. Allah kami Esa, Allah yang Esa yang eksis dalam 3 pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini yang tidak dipahami oleh yang menulis statement di Al-Quran itu. Bahwa Tuhan kami Kristen 3. Tidak, ya. Allah yang Esa dalam 3 pribadi itu namanya Tritunggal. Ya. Tritunggal. Elohim adalah kata jamak yang tunggal. Ya. Bentuk kata jamak yang tunggal, Elohim. Ya, inilah sebutan untuk Allah Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi hakikatnya satu, yaitu Allah, Allah yang Esa. Ini yang tidak dipahami, ya. Dan ini jugalah yang dikeluarkan oleh umat Muslim di mana-mana. Ya pasti saja akan mendapat respon dari umat Kristen, akan diedukasi, ya. Orang-orang yang tidak memahami itu akan diedukasi terus, begitu. Ya. Lalu mengatakan kafirlah, ya, orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu beranak dan diperanakkan. Yang mengatakan Tuhan itu beranak siapa? Tidak ada di Alkitab yang mengatakan Tuhan itu beranak. Tapi sebutan anak Allah itu ada. Ya. Anak Allah itu adalah Kristus. Anak Allah itu tidak bicara tentang anak secara biologis, tetapi itu adalah jargon atau itu adalah sebutan untuk pribadi Allah kedua, yaitu Yesus Kristus. Ya, nah, sama dengan anak tangga. Apakah Anda akan bertanya, ya tangga beranak, kapan dia melahirkan tangga? Tidak, itu ungkapan. Ya, anak tangga ya tangga itu sendiri. Anak kunci ya kunci itu sendiri. Ya. Jadi harus lebih cerdas ya memahami. Jadi salah total ya jika ada yang mengatakan bahwa Allah itu beranak. Tidak ada. Ya. Dan saya koreksi, banyak
Muslim-Muslim mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan. Tidak ada untuk Kristus disebut anak Tuhan, ya. Sebutan anak Tuhan, A-nya huruf kecil, itu adalah untuk orang-orang percaya. Seperti saya ini disebut anak Tuhan. Ya. Tetapi Yesus Kristus itu adalah anak Allah, A-nya huruf besar, anak Allah. Kalau kami orang-orang percaya, itu disebut anak-anak Tuhan. Atau disebut juga anak-anak Allah. Ya, tapi A-nya kecil. Saya sudah jelaskan ya di video saya yang terdahulu, teman-teman, perbedaannya. Ya. Jadi banyak sekali kekeliruan ya yang diajarkan oleh kitab sucinya, ya, teman-teman Muslim ini. Terutama dalam hubungan dengan kekristenan. Lalu dikatakan Yesus itu tidak disalibkan tapi diserupakan. Ya. Kalau Anda mengatakan Yesus tidak disalibkan, itu salah besar. Ya. Kenapa? Karena saksi-saksinya banyak. Saksi-saksinya banyak sekali. Yang menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu betul-betul disalibkan untuk pengampunan dosa. Anda sebut saja pemuka-pemuka Yahudi, imam-imam Yahudi itu menyaksikan saat Yesus Kristus disalibkan. Tentara Romawi itu yang mengeksekusi Yesus Kristus di tiang salib, dan mereka tahu persis bahwa Kristus mati disalibkan, ya. Dan bahkan sudah ketika hari mulai gelap, ya, dan besoknya adalah hari Sabat besar, ya, karena waktu disalibkan itu terjadi pada hari Rabu, dan hari Kamisnya itu adalah Sabat besar yang dirayakan 1 kali setahun, ya. Nah, itu mayat, ya, itu tidak boleh ada yang tergantung di kayu salib. Semua harus diturunkan. Sudah harus dipastikan mati dan diturunkan dan dikuburkan. Segera dikuburkan. Karena pamali atau pantangan, ya, di hari Sabat itu ada orang yang tergantung di kayu salib. Itu tidak boleh. Begitu. Makanya menjelang hari gelap, ya, itu perubahan hari, karena di dalam tradisi Yahudi, dalam waktu penghitungan waktunya Yahudi, perubahan hari atau pergantian hari itu jatuh pada jam 6 teng. Jam 6. Kalau di sini masih sore ya, jam 6 sore ya. Kadang gelap, kadang masih terang gitu jam 6. Tapi kalau di Yahudi itu jam 6 itu sama dengan jam 12 kita, begitu. Ya, jam 12 lewat 1 menit itu udah masuk ke besok harinya. Nah, kalau di tradisi Yahudi, jam 6 lewat 1 menit itu sudah masuk ke hari berikutnya. Nah, jadi sebelum jam 6, mayat Tuhan Yesus itu sudah harus dipastikan betul-betul mati. Ya. Jadi sebelum jam 6 sore, sebelum teng jam 6 pergantian hari, itu mayat Yesus sudah benar-benar dipastikan sudah mati. Nah, ketika saat itu tentara Romawi ingin memastikan apakah Yesus ini sudah mati apa belum. Maka mereka berencana untuk mematahkan tumitnya, mematahkan kakinya. Ya, mematahkan kakinya. Nah, ini sudah dinubuatkan di kitab Perjanjian Lama bahwa tumitnya, ya, kakinya tidak jadi dipatahkan, dan itu tergenapi, teman-teman. Ya. Apa yang dinubuatkan di kitab Perjanjian Lama bahwa kakinya tidak jadi dipatahkan, itu terjadi. Mengapa? Karena ketika tentara Romawi belum sempat mematahkan kakinya, tapi sudah berencana, ya. Nah, itu sudah teridentifikasi bahwa Yesus betul-betul sudah mati. Bahkan lambungnya ditusuk, ditombak untuk memastikan bahwa dia sudah mati. Jadi tidak sembarangan, ya, yang membuktikan bahwa Yesus sudah mati betul-betul, ya, dipastikan dengan cara apa? Lambungnya ditombak, sudah disalibkan, ditombak lambungnya supaya benar-benar mati, begitu, ya kan? Lambung ditombak nggak cukup, pengen dipatahkan kakinya, tetapi ternyata memang dia sudah mati dan kakinya tidak jadi dipatahkan. Maka mayatnya diturunkan sebelum pergantian hari, ya.
Jadi hari Rabu, Yesus Kristus menyerahkan nyawanya di kayu salib, mati disalibkan pada hari Rabu. Ya. Rabu, bukan Jumat ya. Karena besoknya hari Kamis itu adalah hari Sabat besar, yaitu keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Bertepatan dengan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Itu namanya Sabat besar yang diperingati 1 tahun sekali pada tanggal 14 Nisan. Ya. Pada hari Rabu ya, diturunkan mayatnya, kemudian dikuburkan. Sebelum jam 6 sore itu sudah dikuburkan. Karena tidak boleh ada mayat pada hari Sabat. Sebelum jam 6 sore dikuburkan, teman-teman. Dia 3 hari 3 malam dikuburkan. Jadi hari Kamis sudah di dalam kubur, ya kan? Kamis, Jumat, Sabtu, pada hari Minggu pagi-pagi sekali dia sudah kosong kuburannya, sudah tidak ada. Berarti dia 3 hari 3 malam di dalam kuburan. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sudah bangkit. 3 hari 3 malam, persis seperti yang dinubuatkan oleh kitab suci, persis seperti yang dikatakan Tuhan Yesus juga. Ya, bahwa dia akan merobohkan bait suci dan akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Ini yang dia maksud adalah dirinya sendiri. 3 hari 3 malam. So, teman-teman, jadi bagaimana mungkin ya Islam bisa berhenti menghujat umat Kristen? Karena itu kitab sucinya sendiri yang mengajarkan. Jadi sampai akhir zaman pun tidak akan pernah berhenti menghujat kekristenan. Dan tentunya sampai akhir zaman pun para apologet, para Kristuber, ya, para penginjil tidak akan pernah berhenti mengcounter limstuber ini. Ya. Tidak akan pernah berhenti. Karena akan terus saja terjadi begitu. Lalu apakah akan terus dilaporkan, dipenjara, dilaporkan lagi, dilaporkan? Akan begitu terus? Apalagi kita lihat hukum di Indonesia ini itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya, keadilan masih jauh. Hukum masih bisa dipermainkan, masih bisa diatur-atur sesuai kebutuhan. Ya kan? Masih bisa diatur-atur, ya. Makanya kita melihat yang kabur karena tidak mau ditangkap, dipenjarakan, itu yang kabur ke luar negeri. Ya. Orang Kristen juga. Ya kan? Yang masuk penjara, ya, yang pernah masuk penjara dipenjarakan, itu orang Kristen semua, begitu. Muslim belum ada. Padahal penghujat itu adalah mereka sebenarnya. Dan orang-orang Kristen ini hanya mengcounter, menjawab, menangkis serangan, begitu kan? Kalau menginjil dipersoalkan, toh mereka juga berdakwah sampai ke kantong-kantong Kristen, mereka berdakwah ke sana. Apakah itu tidak mengagamakan orang yang sudah beragama? Menawarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Seperti di Papua, Nusa Tenggara Barat, di Nias. Ya kan? Di Mentawai. Dan banyak lagi kantong-kantong Kristen. Di sana sekarang malah di Nias malah ingin dibangun Mu'alaf Center, saya dengar. Ya kan? Itu kantong Kristen. Di Papua. Itu bukan rahasia lagi. Banyak orang-orang Papua, anak-anak Papua sekarang ada di pesantren. Bagaimana itu ceritanya? Bukankah mereka orang-orang yang sudah beragama? Kenapa ditawarkan agama lagi? Itu sudah melanggar hukum sebenarnya. Ya, tetapi itulah dakwah. Injil juga sama. Begitu. Injil juga sama. Kita diwajibkan menginjil oleh Tuhan Yesus. Amanat agung diturunkan. Beritakan kepada semua makhluk. Terserah Anda sudah beragama atau tidak beragama. Yang penting yang dikabarkan ini adalah kabar sukacita, kabar baik. Kabar Injil yang menyelamatkan orang. Lalu apa? Mau diadukan, mau dilaporkan, mau dipenjarakan, bisa penuh penjara. Ya kan? Karena Islam dan Kristen sama-sama agama dakwah, tidak bisa dihindari. Tidak bisa.
Tinggal kembali saja ke masing-masing. Iya kan? Bagaimana respon Anda ketika Anda didakwahi? Bagaimana respon Anda ketika Anda diinjili? Dan itu hak semua orang. Dia mau percaya atau dia mau tidak percaya, itu haknya dia. Bukankah Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengatakan setiap warga negara diberikan kemerdekaan untuk menganut agama yang diyakininya. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang bagaimana? Ya, respon kita terhadap kasus Yonatan Nandar yang dilaporkan oleh Diolipa Yumara. Kita tidak tahu masalah mereka ya. Mengapa Diolipa Yumara melaporkan Yonatan Nandar, teman-teman? Kalau saya dengar, karena Diolipa Yumara ini punya masalah dengan yang namanya Angel Holga, teman-teman ya. Nah, dia mengatakan dia tertipu oleh Angel Holga begitu. Dia tertipu. Saya tidak tahu apa kasus penipuannya ya, tidak tahu saya ya. Saya tidak tahu kasus penipuan seperti apa yang dia maksud. Nah, karena dia merasa tertipu ya, lalu dia menghimbau supaya Angel Holga ini bertobat begitu ya. Supaya bertobat begitu, mencari Tuhan begitu ya. Sementara Angel Holga ini kita tahu kan mu'alaf ya, teman-teman. Dia mu'alaf. Nah, jadi si Yonatan Nandar tersungging, teman-teman, tersungging ya. Kok si Angel Holga disuruh bertobat? Berarti agama kita ini agama nggak benar dong. Menurut Diolipa Yumara ini, itu sebenarnya masalahnya ternyata ya. Ya sudahlah, teman-teman, itu masalah mereka berdua, begitu kan? Itu masalahnya Yonatan Nandar dengan Diolipa Yumara. Cuman persoalannya si Nandar ini itu menarik-narik semua Kristuber Kristen akan dilaporkan begitu. Padahal nggak ada hubungannya dengan masalah dia dengan Diolipa Yumara ini. Tidak ada begitu. Itu masalah mereka berdua begitu kan. Ya tapi itulah mentalitas kembali ya. Mentalitas, teman-teman. Beraninya kan memang keroyokan gitu. Ya, beraninya keroyokan ya. Jadi artinya kalau begitu nanti saling melapor ya. Jadi semua Kristuber dilaporkan oleh Yonandar. Nanti juga para Kristuber ini juga nggak tinggal diam pasti. Melaporkan juga mustuber, ya kan? Atau istuber itu nanti juga akan dilaporkan. Ya. Kristuber melaporkan istuber melaporkan Kristuber. Akhirnya laporan semuanya. Begitu, ya. Tapi sampai kapan itu? Sampai kapan? Sampai kapan mau melapor? Sampai kapan? Kan tadi sudah saya katakan tidak akan pernah bisa dihentikan. Ya, hujat menghujat ini tidak akan pernah bisa menghentikan. Karena selama umat muslim berpegang kepada kitab sucinya dan meyakini apa yang ada di kitab sucinya itu benar tentang kekristenan, tentang Yesus Kristus, tetap akan terus menghujat. Begitu. Dan tentunya Kristuber pun akan terus bereaksi. Ya, para apologet akan terus bereaksi untuk menangkal itu semua, merespon itu semua begitu. Nah, begitu teman-teman. Ya. Nah, jadi apa? Penegak hukum pun bingung begitu. Kalau si muslim-muslim ini misalnya disalahkan, mereka juga bingung karena mereka sendiri juga banyak yang muslim, para penegak hukum itu. Hakimnya banyak yang muslim, jaksanya banyak yang muslim, ya kan? Paling hakim 1-2 Kristen itu pun gak punya gigi gitu. Ya, ada jaksa Kristen gak punya gigi, teman-teman. Pasti ikut mayoritas. Ya kan? Makanya yang masuk penjara itu semua Kristen, yang kabur itu semua Kristen. Belum ada Islam Muslim yang masuk penjara karena menghujat kekristenan. Ya. Belum. Karena penegak hukum ini juga bingung gitu. Mau membela Kristen, walaupun Kristen ini benar, tapi hati nuraninya tuh bagaimana ya? Seolah-olah dia menyangkal imannya sendiri begitu. Seolah-olah dia punya apa? Nggak enak gitu. Ya, nggak enak hati gitu. Memang itulah yang diajarkan oleh kitab sucinya. Itulah yang mereka imani.
Memang kitab sucinya mengatakan kafirlah ya mereka yang mengatakan Tuhan itu 3. Padahal di Alkitab tidak pernah ada tertulis Tuhan itu 3. Dan orang Kristen, orang Yahudi, Kristen adalah penerus dari Yahudi, ya kan? Itu tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan itu 3. Satu ayat pun tidak ada di Alkitab Tuhan itu 3. Tetapi di kitab sucinya Muslim, di situ tertulis kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu 3. Yang dia maksud adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Padahal salah gitu. Bukan seperti itu. Ya. Orang Kristen menyembah Tuhan yang Esa, Allah yang Esa. Allah yang Esa eksis dalam 3 pribadi. Bukan Allahnya 3. Begitu loh. Iya kan? Susah untuk dijelaskan dan mereka memang tidak mau mendengar penjelasan begitu. Ya. Tidak mau mendengar penjelasan. Pokoknya apa yang tertulis di kitab sucinya itu benar, ya itulah gitu. Mau gimana pun dijelaskan, diedukasi, ya tidak akan pernah mau gitu. Tetap aja percaya apa yang tertulis di situ. Ya memang begitu. Itulah kitab sucinya dan wajib percaya gitu. Jadi mau gimana teman-teman? Ya teruslah biarkan saja gitu. Biarkan mereka terus menghujat, biarkan juga kami terus mengcounter. Selesai gitu. Nggak usah pakai lapor-melapor. Mau ngapain lapor-melapor? Tutup dulu Qur'annya. Coret dulu tuh yang ayat-ayat yang menghujat kekristenan. Baru selesai. Kan begitu. Ya. Tapi kan tidak mungkin ayat-ayat di Al-Qur'annya itu disuruh coret, nggak mungkin. Ya kan? Itu buktinya. Bapak Saifuddin Ibrahim suruh hilangin 300 ayat. Kabur, dikejar, ya kan? Mana mungkin, nggak mungkin. Ya biarin aja lah gitu. Biarin aja lah ayat itu di dalam kitabnya. Biarkan sajalah mereka terus menghujat. Ya kan? Biarkan juga kami Kristen, Kristuber, YouTuber terus mengcounter. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Selesai tugas kami. Kan begitu. Jadi please deh. Berhentilah ya. Lapor-melapor. Tidak ada gunanya. Kalau Yonatan Nandar dengan Diolipa Yumara ini. Itu urusan pribadi mereka. Tidak ada urusannya dengan kita, para Kristuber yang lain. Tidak ada urusan. Tidak ada juga urusannya dengan para polemikus muslim yang lain. Tidak ada. Biarkan saja mereka selesaikan berdua gitu. Ya. Teman-teman, saya kira itu yang bisa saya tanggapi dulu ya. Untuk saat ini teman-teman. Tentang kasus Nandar dan Diolipa Yumara. Semoga bisa mencerahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.